مشايخهم على أولادهم وأهلهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشايخ الأنبياء والأنبياء وإلى أولياء أهل البلدة وعلماء صلاحها وعلماء المساجد وإلى أرواح مشايخنا من جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنه لا يغفرهم من الجنة وإلى الذين آمنوا بالمسلمين وعبادهم وسرارهم وأخبارهم وعلومهم ومنفعتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Itu dibukaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nufil julus bainas sajdatain. Nah, ini pasal menjelaskan tentang sunnah-sunnahnya julus bainas sajdatain. Untuk minimalnya julus bainas sajdatain sudah diterangkan dulu ketika membahas arkanus shalatnya. Sekarang akan diterangkan sunnah-sunnah ketika julus bainas sajdatain. Wa yusannu fil julus bainas sajdatain al-iftirash. Julus bainas sajdatain itu sunnah iftirash. Duduk bainas sajdatain, duduk tasyahud awal ataupun akhir, duduk baina sujud sahwi, dua sujud sahwi ya, duduk istirahat, duduk apa saja dalam sholat itu terserah. Kalau pokok sah, yang penting duduk. Mau antum iftirash, mau tawarruk, mau ik'ah, atau mau bersila, atau duduknya orang makan yang penting terang, atau selonjoran, pokoknya duduk. Terserah, pokoknya duduk. Itu apa? Kalau pokok sah. Cuma kalau yang sempurna, yang paling afdol duduknya sholat itu, semua duduknya sholat itu iftirash. Duduk dengan berdiri, tasyahud awal, kemudian julus bainas sajdatain, kemudian apa? Ketika pemisah antara dua sujud sahwi, kemudian julus istirahat, ya, semua duduk itu iftirash. Kecuali satu yang tawarruk, afdal tawarruk. Apa? Khusus al-julus alladzi yaqubuhu salam. Julus yang setelah itu langsung salam. Tidak ada gerakan yang lain, hanya salam. Nah, itu satu-satunya julus yang afdal tawarruk.
Iftirash boleh, tapi afdal tawarruk. Selain itu semuanya iftirash yang afdal. Hatta julus tasyahud akhir. Julus tasyahud akhir ini tawarruk apa iftirash tergantung. Kalau setelah julus tasyahud akhir langsung salam, berarti apa? Yang langsung salam apa berarti? Tawarruk. Kalau setelah julus tasyahud akhir tidak langsung salam, tetap iftirash. Contoh, masih mau melakukan sujud sahwi. Jadi tadi dia lupa nggak kunut atau sengaja nggak kunut atau nggak tasyahud awal. Akhirnya dia tasyahud akhir, setelah tasyahud akhir nggak langsung salam kan? Masih ada gerakan untuk sujud sahwi. Maka sunnah iftirash. Kemudian sujud sahwi pertama, julus antara dua sujud sahwi. Setelah julus ini masih ada gerakan lain apa langsung salam? Masih ada gerakan lain kan? Sujud sahwi kedua ya, sujud yang kedua. Sujud sahwi satu kali, cuman satu paket gitu ya. Sujud kedua. Maka ya tetap iftirash. Bangun dari sujud kedua, setelah itu apa? Masih ada gerakan lain? Ya ada kan, sisa salam aja kan ya. Maka duduknya tawarruk. Nah, itu dobitnya. Jadi kullul jalasat fi shalah al-afdal itu ayyakuna bil iftirash. Semua duduknya salat apapun itu semuanya dengan cara iftirash yang terbaik. Kecuali satu julus. Apa? Al-julus alladzi yaqubuhu salam. Julus yang langsung diiringi salam. Tidak ada gerakan lain, hanya salam. Nah, maka ini duduknya tawarruk. Itu duduknya. Wa yusannu fil julus baina sajdatain al-iftirash. Sunnat iftirash. Iftirash itu apa? Yaitu menjadikan tapak kaki kiri sebagai kursi, diduduki ya. Jadi pantatnya orang yang salat itu menduduki tapak kaki kiri. Yang kanan ditegakkan. Tapak kaki kanan ditegakkan. Terus jari-jarinya ditekuk mengarah ke kiblat. Paham ya? Jadi kalau iftirash itu duduk dengan menjadikan tapak kaki kiri sebagai kursi, tempat duduk. Sementara tapak kaki kanan ditegakkan sambil ditekuk jarinya menghadap kiblat. Miftah. Top. Menghadap ke kiblat. Ada ya, seperti ini. Jadi menghadap ke kiblat. Hah? Sama? Enggak ada jari-jarinya. Sekarang sih, biar nanti enggak terulang-ulang sih. Sekarang yang tawarruk, itu tadi iftirash. Kalau iftirash seperti ini, kaki yang kiri dibuat tempat duduk, yang kanan ditegakkan menghadap kiblat jari-jarinya ya. Nah, kalau tawarruk mirip seperti itu persis sudah. Posisi kaki kanan tidak berubah. Yang berubah hanya kiri. Kaki kiri dikeluarkan ke kanan. Nah, kaki kiri keluar ke arah kanan. Jadi pantatnya duduk ke lantai. Ya, duduk ke tempat sholat. Nah, kaki kirinya nggak dibuat duduk, keluar ke kanan, yang kiri ditegakkan. Nah, ini namanya tawarruk. Ini posisi seperti ini disunahkan khusus duduk yang alladzi yaqubuhu salam, yang setelah itu langsung diiringi salam, seperti duduk tasyahud akhir yang tidak ada lagi sujud sahwi. Atau ada sebab sujud sahwi tapi dia sengaja tidak akan melakukan sujud sahwi, niat memang nggak akan melakukan sujud sahwi, ya udah berarti setelah itu salah. Itu ada ya. Nah, ini tawarruk. Kalau iftirash yang tadi itu. Kalau dibalik, ini kan yang kiri yang keluar ke kanannya nih. Nah, kalau dibalik, coba dibalik. Yang kanan keluar ke kiri. Posisinya seperti itu. Nah, seperti ini. Ini apakah dikatakan tawarruk? Enggak. Walaupun orang yang posisi kakinya itu sakit, tidak bisa modelnya tadi. Harusnya kan kiri keluar ke kanan. Ini enggak, kanan keluar ke kiri. Walaupun bagi orang yang nggak bisa, ini nggak dikatakan tawarruk. Jadi melakukan seperti itu terserah, melakukan yang lain terserah, tapi ini tidak dikatakan tawarruk. Kelas. Wa yusannu fil julus baina sajdatain al-iftirash, tadi itu iftirash prakteknya. Kemudian wa wad'u yadaihi
qariban min rukbatayhi. Ketika duduk iftirash, di semua duduknya sholat ini, kecuali duduk pengganti qiyam. Semua duduknya sholat yang model iftirash ini, wa wad'u yadayhi, kedua tangan diletakkan di mana? Qariban min rukbatayhi, dekat dengan posisi lutut. Artinya kira-kira ujung jarinya itu lurus dengan lutut. Nah, duduk iftirash kan begini. Nah, disunahkan dalam semua duduknya sholat yang posisinya itu iftirash, selain tasyahud akhir pokoknya, selain tasyahud akhir dan selain duduk posisi selain duduk pengganti qiyam. Semua duduk, baik itu duduk bainas sajdatain, sujudnya sholat atau sujud sahwi, atau duduk istirahat, ya, duduk istirahat. Posisi tangan itu begini. Nah, ya, sunat posisi tangan itu terbuka, kedua tangan ditaruh di atas kaki, di atas paha, dekat dengan lutut. Maksudnya dengan lutut ini, jari-jarinya itu lurus dengan lutut. Nah, jari-jarinya lurus dengan lutut. Kanan kiri sama ini. Ini semua duduk, kecuali apa? Duduk pengganti berdiri. Kalau duduk pengganti berdiri, tangannya tak begini kan ya. Kalau duduk pengganti berdiri, tangannya begini. Kalau duduk tasyahud akhir, yang kiri saja begini, yang kanan beda. Nanti ada cara sendiri yang kanan ya, yang kanan cara sendiri, yang kiri tetap sama ya. Wadih. Wa wad'u yadayhi qariban min rukbatayhi, meletakkan kedua tangan dekat dengan kedua lutut ya tadi itu, mendekati apa? Kira-kira jari-jarinya itu lurus dengan lutut. Wa nasru asabi'ihima wa dhammuhuma. Nah, jadi disunahkan tangannya itu terbuka, nasru, bukan digenggam, bukan menggenggam begini, bukan ya, bukan menggenggam tapi terbuka. Wa dhammuhuma, dirapatkan, bukan diletakkan begini ya, bukan begini. Ya, bukan diregakkan begini ya, tapi dibuka, artinya dibuka bukan digenggam ya, bukan digenggam, dibuka dan dirapatkan. Ya, dirapatkan bukan direnggang, dimekarkan begini enggak. Wa nasru asabi'ihima wa dhammuha, dhammul asabi'. Jadi jari-jarinya kedua tangan itu dibuka, tidak digenggam. Wa dhammuha, dirapatkan asabi'nya. Asabi'ihima ya ten, wa dhammuha asabi'. Dhammul asabi', jadi asabi'nya dirapatkan. Qailan, sambil baca ini, enggak wajib ini. Antum duduk diem tok, enggak apa-apa, baca subhanallah aja enggak apa-apa. Pokok minimal diam seukuran bacaan subhanallah. Sunnah membaca doa ini. Nah, doa 7 kata orangnya, doa 7. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wa'afini wa'afani. Nah, sunat membaca doa ini. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, berilah aku rahmat. Wajburni, makna aslinya jabara itu aslinya menambal. Maksudnya ini berilah aku kecukupan dan perbaiki segala urusanku. Warfani, angkatlah kedudukanku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Wa'afini, berilah aku keselamatan. Wa'afani, ampunilah aku. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Ampunilah aku dosa-dosaku yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Ampuni semuanya ya Allah. Rabbi firli. Ghufran itu maknanya apa? Hah? Ampunannya. Maknanya ghufran itu ampunan. Nah, maksudnya maknanya adalah secara lugatan ghufran itu as-satr. Tertutup ya, tertutup. Nah, maka mengartikan ghufran untuk kita, untuk kibarul auliya, untuk anbiya ya sama, harus disesuaikan. Ghufran kalau untuk kita ya berarti pengampunan atas dosa yang pernah terjadi. Itu ghufran untuk orang yang enggak maksum. Ya, untuk orang yang enggak maksum dan enggak mahfud. Bagi orang yang enggak maksum, enggak mahfud, artinya ghufran itu ditutupi kesalahannya. Kesalahan yang pernah terjadi ditutupi. Setiap orang itu melakukan kesalahan ada catatannya. Siapa yang nyatet? Malaikat. Raqib, atid. Raqib yang mana? Raqib yang mana? Kanan apa kiri? Kanan.
atid. Oh, sama-sama rokib atid ya. Rokib atid, yang kanan rokib atid, yang kiri juga rokib atid. Yang kanan ketuanya, yang kiri anak buahnya ya. Jadi ada setiap orang itu dibarengi dua malaikat kanan kiri. Yang kanan bagian nyatat kebaikan, begitu melakukan kebaikan langsung dicatat. Tapi begitu melakukan kesalahan tidak langsung dicatat. Jadi ya kalau kita melakukan kebaikan, malaikat kanan langsung nyatat tanpa musyawarah dengan malaikat kiri karena ketua dia. Untuk orang yang melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik, itu malaikat kiri mau nyatet, izin dulu ke malaikat kanan. Malaikat kanan, fulan maksiat, dicatat enggak? Malaikat kanan bilang, jangan dicatat dulu, tunggu sampai 6 jam. Tunggu sampai 6 jam itu 60 menit gitu ya, 1 jamnya. Ditunggu 6 jam. Kalau selama 6 jam itu dia tobat, dosanya enggak jadi dicatat, justru dicatat pahala tobatnya. Saat rahmatillah, luasnya rahmat Allah. Jadi setelah maksiat, asal dalam jangka waktu 6 jam tobat, maksiatnya nggak dicatat, justru dicatat pahala tobat. Justru dicatat pahala tobatnya. Tapi jangan sengaja ke sana maksiat, itu nanti tobat biar dapat pahala. Pahala yang lain tak ada. Ini maunya pahala itu. Iya kalau ente dikasih taufik oleh Allah untuk tobat. Kalau mati pas maksiat, untuk bilang suruh khotimah. Ya. Jangan coba-coba beresiko itu namanya. Jangan berspekulasi, tidak jelas itu. Taruhannya itu mati husnul khotimah atau suul khotimah. Cari pahala dengan taat, bukan dengan maksiat kemudian tobat. Bukan dihikam dikatakan rubba maksiatin, ya, rubba maksiatin aurasadullan wa intisaran khairun min taatin aurasad izzan wastikbaran. Dosa yang menimbulkan kita merasa hancur, rendah, tidak memiliki nilai sedikit pun di sisi Allah, itu lebih baik dibanding ibadah tapi jadi sombong, jadi kibir. Nah, jadi sombong. Afdal maksiat yang menyebabkan kita ini merasa hancur, tidak punya nilai apapun, daripada ibadah yang menyebabkan kita menjadi paling hebat, paling semuanya superstar. Kan ini berarti maksiat itu bisa baik. Maksiat yang bisa seperti itu maksiat yang tidak direncanakan. Ya. Jadi antum berusaha melawan dorongan nafsu, jadi ada nafsu mengajak antum maksiat, dilawan sekuat tenaga, akhirnya nggak mampu. Itu biasanya maksiat yang bisa menyebabkan dzul wal kisar. Tapi kalau maksiat direncanakan sana mau maksiat, biar nanti anak merasa hancur, merasa rendah, merasa hina. Daripada anak ibadah jadi sombong. Maksiat yang direncanakan kayak gitu, itu akan menimbulkan efek sebaliknya. Bukan dzul wal kisar, justru antum kibir nanti. Antum kibir apa? Anak walaupun maksiat dzul wal kisar, ente ibadah sombong. Anak maksiat ini tapi merasa nggak punya apa. Tapi anak ini ahli maksiat, tapi merasa nggak punya apa. Ente ibadah sombong deh. Ente ngomong kayak gitu itu sombong, menunjukkan ente sombong. Terus masih gak sombong. Sombong gak memenuhi syarat gitu ya. Sombong gak memenuhi syarat. Dan ada syarat untuk sombong, ente itu kok bisa sombong gitu kan. Terus elek sombong. Gini ini ya. Jadi maksiat yang direncanakan begitu biasanya. Bukan malah menimbulkan dzul wal kisar, justru menimbulkan kibir, istikbar, izwas. Wastikbar, malah merasa lebih baik dibanding orang yang ibadah. Bukan merasa lebih baik daripada orang maksiat, merasa lebih baik dibanding orang ibadah. Maksiat merasa lebih baik. Ini kan ainul kibir ini ya, ainul sombong. Jangan pernah merencanakan. Itu maksiat yang seperti itu rubah kadang-kadang. Ya, kadang-kadang maksiat itu yang menimbulkan begitu. Dan biasanya itu terjadi maksiat yang tidak direncanakan, antum sudah berusaha melawan sekuat tenaga tapi nggak berdaya. Nah, itu biasanya menimbulkan yang di luar kontrol antum sudah. Itu biasanya maksiat yang menimbulkan dzul wal kisar kalau direncanakan. Nah, jadi kembali kepada ghufran tadi. Ghufran kalau untuk kita ya itu tadi ditutupinya dosa. Nah, jadi orang kalau selama 6 jam itu tobat, maka nggak dicatat maksiatnya, justru dicatat pahala
tobat. Tapi kalau sampai lewat 6 jam nggak tobat, udah malaikat kanan nyuruh malaikat kiri, uktub sayyi'ah wahidah, catat tapi satu. Kalau hasanah bi asyri amsalihha minimal ya. Kalau hasanah satu ibadah dicatat minimal kelipatan 10. Kalau maksiat sampai 6 jam nggak tobat dicatat satu. Catat satu. Dan itu pun atas perintah, nunggu perintah dari malaikat kanan. Setelah 6 jam langsung disebut uktub sayyi'ah wahidah. Kemudian didoakan jelek. Orang yang sampai 6 jam maksiat tak tobat, itu dia akan jelek oleh malaikat. Arrohanallahu minhum. Semoga Allah segera menenangkan kita dari orang ini. Kenapa? Orang maksiat itu maksiatnya itu memunculkan aroma sangat busuk yang sangat mengganggu kepada malaikat itu. Makanya didoakan begitu, semoga Allah segera menenangkan kita dari orang ini. Dengan apa? Ya, mati. Didoakan cepat mati. Orang maksiat sampai 6 jam nggak tobat, itu didoakan cepat mati sama malaikatnya, malaikat pencatat amalnya. Kenapa? Mengganggu maksiatnya. Nah, malaikat ini nggak suka tempat-tempat kotor, jorok, najis, bau-bau yang nggak sedap, itu nggak suka. Malaikat akan menjauh. Termasuk hammam. Kalau antum masuk hammam, kamar mandi, toilet, itu malaikat tak ikut masuk. Hatta malaikat pencatat amal nggak ikut masuk. Tapi jangan dipikir, oh berarti enak masih dalam kamar mandi, nggak ketemu. Nggak ketahuan malaikat begitu. Ada sensornya, kayak ente di pesawat itu loh. Di pesawat kan dilarang merokok kan ya. Ada CCTV kan kalau merokok ketahuan. Di toilet ada CCTV. Pelanggaran ya. Toilet ada CCTV. Nggak boleh dalam toilet ada CCTV. Nggak ada CCTV. Berarti enak ngerokok di dalam toilet. Kalau di pesawat nggak ketahuan. Ada sensor bunyi nanti, alarmnya bunyi. Kalau ada asap langsung bunyi. Nah, itu. Begitu juga malaikat itu. Tidak masuk ke hammam, tapi kalau untuk maksiat di dalam hammam akan mengeluarkan aroma sangat busuk dan malaikat tahu ini aromanya maksiat seperti ini, maksiat seperti ini, maksiat seperti ini. Ada apa? Ada aroma sendiri-sendiri maksiat itu. Semuanya aromanya mengganggu. Malaikat itu hafal dengan aroma. Oh ini maksiat seperti ini. Oh ini seperti ini. Oh seperti ini. Paham ya? Nah, begitu. Ketahuan tetap kata dalam hammam malaikat itu masuk tetap ketahuan dari aromanya. Dan itu mengganggu. Makanya didoakan arrohanallahu minhum. Semoga Allah menenangkan kita dari orang ini dengan cepat mati. Nah, jadi ghufran untuk kita yaitu sudah ada kan catatannya kan ya. Jadi kalau tidak tobat kan dicatat kan? Ya, dicatat dosanya. Kalau tidak tobat selama 6 jam. Kalau nggak sampai 6 jam, nggak dicatat, catatannya nggak ada. Jadi bukan dihapus, nggak dicatat. Wah ya. Jadi kalau ada orang maksiat belum lewat 6 jam kok tobat, catatannya nggak ada, belum dicatat kan? Ya, justru catatan kebaikan yang. Tapi kalau sudah lewat 6 jam, catatannya ada sudah. Catatan malaikat ini sudah ada. Lah ketika antum tobat, catatannya ditutupi oleh Allah. Catatannya malaikat ditutupi. Kalau yang biasa menggunakan laptop, komputer, itu kan ada apa? Hidden istilahnya. Menyembunyikan teks. Teksnya ada tapi disembunyikan, nggak kelihatan. Nah, itu diblok tulisannya itu, kemudian diklik hidden, itu disembunyikan. Tulisannya ada, tapi kalau orang nggak tahu dilihat, nggak ada tulisannya. Nah, itu maksiat itu begitu, dicatat oleh malaikat, tulisannya ada. Nah, kalau dia tobat sudah terlanjur dicatat kok baru tobat, maka ditutupi. Maksudnya tadi ditutupi, itu namanya ghufran. Catatannya ada apa enggak? Ada. Dosanya ada apa enggak? Ada, cuma ditutupi oleh Allah. Sehingga malaikat tak tahu. Nanti kalau masuk surga atau apa, dibuka filenya kosong, enggak ada ya? Padahal ada. Diketir-ketir. Pernah maksiatnya ketir-ketir. Nah, disembunyikan oleh Allah. Dan bisa saja dibuka lagi oleh Allah. Ini ghufran untuk orang yang tak masuk dan tak mahfud. Jadi dosanya ditutupi ketika dia tobat yang memenuhi syarat. Tapi terserah Allah. Nah, ada wali yang sudah mahfud. Wali itu tak semuanya mahfud. Wali itu kalau sudah al-fathul akbar itu baru apa? Mahfud. Kalau enggak, mungkin wali itu masih bahkan dosa besar. Atau sahabat ada yang melakukan dosa besar. Cuman biasanya aulia itu dibantu untuk tobat.
yuwafaq litaubah. Jadi antum jangan suudzon ketika ada orang terkenal istiqomah, ya amalnya didasari ilmu, istiqomah, hatinya bersih, diyakini sebagai wali oleh masyarakat, kemudian terjerumus ke dalam satu maksiat. Jangan kemudian itu wali gadungan. Hati-hati. Jangan hanya dengan satu maksiat, apalagi kalau itu dosa kecil, antum kemudian suudzon. Hati-hati. Dia maksiat, cuman gara-gara istiqomahnya selama ini bisa jadi, dan kebersihan hatinya bisa jadi ketika antum membicarakan dia sudah diampuni dosanya oleh Allah karena dia sudah tobat. Nah kita riba ini khata, apalagi riba ulia, ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun, apalagi dagingnya aulia fawal ulama. Nah, dagingnya mereka ini beracun. Nah, kita riba itu ibarat makan daging, atau makan daging beracun membahayakan diri sendiri. Hati-hati. Jangan ketika ada orang istiqomah, hatinya bersih dan diyakini aulia, kemudian maksiat, antum suudzon, tidak boleh sebetulnya. Husnudzon bahwa dia akan dibantu untuk tobat oleh Allah. Tapi maksiatnya nggak boleh ditiru. Ya, maksiatnya nggak boleh ditiru. Dan ketika maksiat, ya diingkari juga. Kemudian tobat. Ada wali yang sudah mahfud. Mahfud ini dihindarkan terus oleh Allah dari malaikat, dari maksiat. Jadi selalu dihindarkan dari maksiat. Tapi mungkin secara akal untuk maksiat. Mungkin secara akal untuk maksiat. Tapi oleh Allah selalu dihindarkan, dijaga ya. Itu tidak semua aulia, ya. Untuk kibarul aulia. Nah, ada anbiya, kalau anbiya maksum, bukan mahfud, maksum. Mustahil mereka itu maksiat. Mustahil. Memang oleh Allah disetting nggak bisa maksiat. Disetting nggak bisa maksiat. Nah terus apa berarti maknanya? Inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa sallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Apa ini maksudnya? Ya tadi itu. Ghufran kalau untuk kita berarti menutupi maksiat yang sudah pernah dilakukan. Kalau aulia yang sudah mahfud, ghufran maknanya hifz. Ditutup oleh Allah dari maksiat, terhalang dari maksiat. Bukan melakukan maksiat terus tobat, enggak. Tapi dijaga oleh Allah dari maksiat, enggak sampai masih. Secara logika, secara akal mungkin maksiat, tapi oleh Allah dijaga. Selalu dihalangi dari maksiat. Sater kan, dikasih satir antara dia dengan maksiat. Anbiya isma, bukan hifz maknanya, isma. Seluruh anbiya tanpa terkecuali. Apalagi Sayyidul Anbiya al-Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Itu ditutupi oleh Allah dari maksiat. Jadi nggak bisa deket-deket maksiat, itu nggak bisa. Terpikir maksiat nggak pernah. Betul-betul dijaga, mustahil untuk maksiat. Nah itu maksudnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Artinya Allah menjagamu, wahai kekasihku. Allah menjagamu, wahai Sayyidul Anbiya al-Mursalin. Menjagamu dengan cara apa? Menghalangi engkau dari maksiat yang taqaddam atau yang ta'akhkhar min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jadi menghalangi dari dosa-dosa yang dulu maupun yang akan datang. Itu diantara maknanya. Jadi liyaghfira ay liya'sim. Sama-sama satar kan, ditutupi kan. Cuman kalau kita sudah melakukan maksiat ditutupi dosanya ya, ditutupi. Kalau anbiya bukan melakukan maksiat ditutupi dosanya, ditutupi dari maksiat. Artinya ada satir antara beliau dengan maksiat. Tidak bisa dekat-dekat maksiat apalagi melakukan maksiat. Wadah ya. Nah itu dikasih satir. Itu diantara maknanya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ada yang memakna lain dzambika maksudnya dzambi ummatika fi haqqika. Jadi termasuk keistimewaan Rasulullah SAW itu oleh Allah dikasih anugerah. Kalau umatnya berdosa, punya kesalahan kepada Nabi yang berkaitan dengan hak pribadi Nabi, langsung dimaafkan. Kenapa? Nabinya memaafkan karena hak pribadi kan. Karena hak pribadi bisa dimaafkan oleh yang punya hak. Begitu yang bersangkutan memaafkan, ya sudah Allah akan memaafkan. Apalagi yang memaafkan ini kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika min dzambi ummatika fi haqqika. Itu ayat ini bisyarah, ya, bisyarah pada Nabi bahwa dosa-dosa umatnya yang kurang adab kepada nabinya itu akan diampuni karena Nabi memaafkan. Karena Nabi memaafkan. Wadah ya.
Tapi pada itu terus kita sulada atau sulada gitu ya. Ya jaga adab sebisa mungkin. Tapi nggak ada yang bisa menjaga adab maksimal kepada Rasulullah SAW. Hak beliau terlalu besar, jadi nggak bisa dilaksanakan total, itu nggak bisa, terlalu besar. Nah, itu diantara maknanya ya. Yang Allah mataqaddama min dzambika inda bi ummatika. Rabbi firli, itu tadi maknanya hufrannya. Maknanya apa? Sater. Kalau kita maksiat ditutupi oleh Allah dosanya. Kalau anbiya itu dijaga, ditutupi dari maksiat, tak sampai maksiat. Rabbi firli warhamni. Berilah aku rahmat ya Allah. Rahmat Allah gak diminta, udah dikasihkan. Ini rahmat yang spesial. Setiap orang pasti dapat rahmat. Allah berfirman dalam Quran, Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup segala sesuatu. Yang akil, yang baru akil, yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, yang muslim maupun yang kafir, semua dapat rahmat dari Allah. Rahmat wujud itu dengan rahmat. Tetap ada itu rahmat. Dikasih kekayaan, dikasih bisa makan, kesehatan, itu semuanya rahmat. Mencakup segalanya. Rahmat itu tidak usah diminta. Tanpa diminta sudah dikasih oleh Allah. Yang kita minta ini rahmat spesial, lebih dari sekedar rahmat dasarnya. Warhamni ay irhamni rahmatan wasi'atan ta'umu jami'a dunya ya wa akhirati, yang meliputi dunia dan akhirat. Orang kafir di akhirat ada rahmat, di dunia dikasih rahmat dari Allah, tapi di akhirat enggak. Ini rahmat khusus, rahmat yang luas mencakup dunia akhirat. Warhamni wajiburni, maknanya jabaroh, maknanya nambal, menambal. Maksudnya ujbur di sini ay aghnini wa aslih li sya'ni. Itu. Berilah aku kecukupan dan apa? Aslih li sya'ni. Perbaiki segala urusanku. Warfani ay irfa' qadri, angkatlah kedudukanku. Warzuqni, berilah aku rezeki. Disarannya dikoyiti ay rizqan halalan. La ta'aba fihi wala minnata li ahadin fihi. Rezeki yang halal, yang tidak ada kesulitannya dan tidak ada manu dari siapapun. Manu itu mungkin tidak bisa diungkit-ungkit oleh siapapun. Ya, tidak bisa diungkit oleh siapapun. Nah, rizqan halalan, ditafsiri halalan. Nah, ini juga di zaman akhir ini rezeki halal ini susah ya. Rezeki halal ini susah karena itu sebagian habaib amal doanya apa? Itu Allahumma ini asaluka sehatan fi taqwa wa tul umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an. Yang luas, enggak salah ya. Yang penting la ta'dilnya ada, jangan kau siksa aku. Rezeki yang penting yang luas, yang halal mungkin enggak nemu, atau minta rezeki yang halal, membatasi diri nanti ya. Ya kalau enggak ada dapat nanti. Tapi kan sunni rizqan wa rizqan wasi'an, rezeki yang luas. Tapi dengan catatan, la ta'dilnya ada yang tidak taat ya Allah. Entah itu halal, entah syubhat, yang penting jangan diadab. Jangan diadab. Hisab yang lama itu termasuk adab. Ya, hisab. Terhalang dari maqamat gara-gara rizki syubhat itu juga adab. Ini rizki, tidak harus halal, tapi jangan diadab. Baik adab dunia ataupun adab akhirat. Jangan kau adab aku dengan terhalang dari maqamat. Jangan kau adab aku dengan hisab. Jangan kau adab aku dengan apalagi siksa ya. Nah, seperti itu. Nah, doa rotep ini, doa yang basah ya, enak gitu. Terus kalau halalan nanti nggak ada yang halal, kita minta yang halalnya nggak ada ini, nggak ada jatuh untuk ini saya. Mintanya itu wariskan wasian, la tu'adzimu yang tidak taat. Allahumma ini as'aluka, harus sering-sering doa itu ya. Allahumma ini as'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, aku minta kepadamu kesehatan, tapi untuk takwa, bukan kesehatan untuk maksiat. Alhamdulillah. Kesehatan untuk takwa, semakin takwa kepadamu. Kemudian waktu la umrin fi husni amal, aku minta kepadamu panjang umur tapi dengan amal yang baik. Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang tapi amalnya baik. Umurnya panjang amalnya jelek, nah ini bala, ini tambah memperbanyak dosa ya, numpuk-numpuk dosa. Karena itu jangan pernah dekatkan orang itu jadi orang jangan terlalu baik. Orang terlalu baik itu biasanya cepat mati. Asal cepat mati kalau ketemu Rasulullah SAW ya.
Tidak ada masalah cepat mati, yang penting ketemu Rasulullah SAW bisa itu mahjul dan intina ya. Tidak ada masalah cepat mati. Ngapain kita di dunia rumput mikir listrik, mikir PDAM ya, kemudian mikir pilkada nggak selesai buddha ya. Itu asal dia kubur Rasulullah selesai. Nggak apa-apa cepat mati. Jangan pernah dengar sebagian orang kayak gitu. Inti itu jangan terlalu khair. Orang khair cepat mati itu dia bulan. Asal yang penting ketemu Rasulullah SAW. Itu kemudian cukup. Umur panjang tapi untuk apa? Sesuatu yang la yusmin wa la yusmin juga. Bala ini apalagi untuk maksiat tahu bilang tadi. Apalagi itu ya. Nah, jadi waktu la'umrin fi husni amal. Minta umur panjang fi husni amal, di dalam kebaikan amal. Amalnya baik. Kemudian warizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi. Aku minta kepadamu rezeki yang luas yang tidak engkau adab aku dengannya, karenanya tidak menimbulkan adab. Rezeki menimbulkan adab Allah ya. Warzuqni wa'afini, bila aku keselamatan. Afinya ai idfa anni balaya dunya wal akhirah. Tolaklah dariku, hindarkan dariku bala dunia maupun akhirat. Wa'afini, bila aku keselamatan. Wa'fu anni, ampuni aku. Ini ziyadah dari Imam Ghazali wa'fu anni. Wa yusanu. Selesai ini dari julus bainas sajdatain. Sekarang bahas julus istirahat. Wa yusannu jilsatun khafifatun lil istirahat. Sunnah duduk sebentar untuk istirahat. Berapa lamanya sebentar ini? Qadrul julus bainas sajdatain. Seukuran julus bainas sajdatain. Antum kasih tafsiran qadrul julus ay qadru aqallul julus bainas sajdatain. Seukurannya apa? Seperti minimalnya julus bainas sajdatain. Apa minimalnya julus bainas sajdatain? Duduk seukuran apa? Bacaan subhanallah. Jadi seukuran tumanina. Julus istirahat jangan lama-lama. Kecuali kalau sholat tasbih, karena untuk membaca tasbih itu. Selain itu enggak, julus istirahat itu sedikit tumanina faqat. Allahu akbar. Jangan lama-lama julus istirahat ya. Nah, itu. Makruh kalau sampai lama-lama. Bahkan kalau kelamaan bisa batal. Ukurannya batal, lama yang batalkan seperti di julus bainas sajdatain apa? Yaitu ayutawilahu fauqa dzikrihil masyru' wa fauqa aqallit tasyahud. Qadra aqallit tasyahud. Jadi dipanjangkan dari dzikir yang masyru', panjangnya ini tambahannya seukuran aqallut tasyahud. Kalau julus istirahat dipanjangkan seperti itu batal. Sama seperti julus bainas sajdatain tabinya. Nah, jadi julus istirahat itu sebentar saja khafifah. Jadi wa yusannu jilsatun khafifah. Sunnah duduk sebentar lil istirahat, untuk istirahat. Qadrul julus bainas sajdatain, seukuran minimal julus bainas sajdatain. Kapan, di mana tempatnya julus istirahat ini? Ba'da kulli sajdatin yaqumu anha. Setelah sehabis sujud, yang mana dari sujud itu langsung berdiri. Jadi setelah sehabis sujud, yang mana setelah sujud tidak ada yang lain, langsung berdirilah. Sebelum berdiri julus dulu. Beda kalau setelah sujud kok ada tasyahud awal. Kalau habis sujud ada tasyahud awal, nggak pakai julus istirahat. Julus istirahat ini untuk pemisah aja antara sujud dengan berdiri. Kalau sudah ada tasyahud awal, ngapain ada pemisah? Tasyahud awal udah cukup, itu udah lumayan lama ya. Nah, jadi fi kulli sajdatin kulli sajdatin yaqumu anha. Tempatnya julus istirahat itu setiap habis sujud. Sujud yang apa? Yang yaqumu anha anis sajdah. Yang mana setelah sujud itu dia langsung berdiri, biar nggak langsung dipisah dengan julus istirahat. Seukuran minimalnya julus bainas sajdatain ai bi qadri aqallit tumanina. Kecuali satu, ada sujud, habis sujud itu langsung berdiri tapi nggak usah julus istirahat. Apa? Illa sujudat tilawah. Kecuali sujud tilawah. Habis sujud tilawah, antum nggak usah julus istirahat, langsung bangun. Kayak subuh hari Jumat, kalau membaca alif lam mim sajdah sujud tilawah kan ya. Dari sujud tilawah enggak pakai duduk. Enggak pakai duduk istirahat enggak. Langsung Allahu akbar langsung bangun. Enggak pakai julus istirahat. Tapi kalau dari rakaat pertama mau rakaat kedua julus istirahat. Dari rakaat kedua, rakaat ketiga julus istirahat enggak? Tergantung. Kalau antum melakukan tasyahud awal maka enggak pakai julus
istirahat. Tapi antum sengaja ndak sana ndak dulu, ndak apa? Ndak duduk tasyahud awal. Sengaja dia meninggalkan tasyahud awal. Maka sunnah julus istirahat. Walaupun rakaat kedua tempatnya tasyahud awal. Kalau dia nggak tasyahud awal, sunnah julus istirahat. Dari rakaat ketiga keempat dan seterusnya. Kalau ada tasyahud awal nggak pakai. Illa sujudat tilawah. Julus istirahat itu tidak dianggap rakaat pertama dan tidak dianggap rakaat kedua. Jadi dia bukan terhitung rakaat pertama dan tidak terhitung rakaat kedua. Wah, pemisahnya antara rakaat pertama dan kedua. Dan kalau antum takbir makmum masbuk, takbir pas imam julus istirahat, tak wajib ikut, tunggu aja di berdiri. Kalau pas imam sujud antum takbir, setelah takbir imam masih sujud antum wajib ikut. Ya, wajib ikut. Atau imam pas tasyahud awal wajib ikut. Tapi kalau pas imam julus istirahat, antum takbir nggak harus ikut, tunggu aja di berdiri nggak ada masalah. Kemudian ketika bangun dari sujud untuk berdiri walaupun ada julus istirahat, takbirnya satu kali bukan dua takbir. Allahu Akbar. Jadi dari bangun sujud ke julus istirahat, terus dari julus istirahat bangun berdiri, itu satu takbir dengan cara dipanjangkan. Tapi jangan melebihi batas. Berapa batasnya? 7 alif. Jangan sampai melebihi 7 alif. Kalau nggak sampai melewati 7 alif nggak apa-apa. Allahu Akbar, nggak apa-apa. Kalau melebihi 7 alif batal. Karena melebihi batas. Berarti antum nambah alif, berarti nambah huruf, batal nanti. Paham ya? Nggak boleh melebihi 7 alif. Kalau melebihi 7 alif batal. Nah kalau kelamaan sujud tilawahnya gimana? Sebelum sempat berdiri sudah mencapai batas 7 alif, jadi potong sudah takbirnya. Nah terus apa? Takbir lagi? Enggak ya, baca zikir. Karena kaidahnya apa? La sukuta bisalah, nggak ada diem dalam salat kecuali makmum yang mendengarkan bacaan imam atau sakta yang di 6 tempat. Selain itu tidak ada di diem. Makanya langsung Allahu Akbar sampai bangun itu jangan putus takbirnya. Kalau nggak sampai melewati 7 alif. Kalau sudah mencapai batas 7 alif langsung diputus takbirnya, ganti zikir yang lain. Wadah. Sampai berdiri. Wal i'timadu bi yadayhi 'alal arti indal qiyam. Sunat ketika orang itu mau berdiri dari duduk tasyahud awal, dari julus istirahat, dari sujud tilawah, bangun itu berpijak menggunakan dua tangan. Jadi berpijak menggunakan dua tangan begini. Indal qiyam ketika mau berdiri. Kenapa? Ini bentuknya orang tawadhu. Walaupun antum kuat, antum misalnya olahragawan, badannya kuat, kekar, binaragawan badannya, binaragawan, kekar besar gitu. Enggak pakai tangan itu ditaruh di tanah, antum kuat untuk bangkit. Tetap sholat itu bukan pameran kekuatan. Sholat itu sebagai bentuk ketawadhuan kita ya. Karena itu gayanya juga jangan gaya mutakabir, karena itu makruh di dalam sholat untuk begini ya, malang kering istilahnya orang Jawa itu makruh. Kemudian sholat bangun dari sujud langsung tidak pakai pijakan tangan, langsung kaki anak kuat, bikin pameran kekuatan namanya ini. Sholat ini tempatnya tawadhu ya. Nah, itu. Jadi tak berpijak pakai kedua tangan. Kenapa? Ittiba kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dikasih kekuatan 40 laki-laki, wakilah 100 laki-laki. Bukan laki-laki dunia, laki-laki surga. Nah, laki-laki surga itu satu orang dikasih kekuatan 100 laki-laki. Nabi ini dikasih 100 kekuatan 100 laki-laki surga, bukan laki-laki dunia. Jadi Nabi itu menghadapi 10.000 pasukan tidak boleh mundur, walaupun sendiri. Jadi Nabi satu cukup menghadapi yang lain itu ya, tidak perlu bantuan malaikat apa-apa, tidak perlu. Nabi sendiri cukup. La tukallafu illa nafsak. Wa harridil mu'minin 'alal qital. Jadi Nabi itu walaupun sendiri tidak boleh mundur. Makanya Nabi tidak pernah mundur, hatta perang Uhud. Ketika sahabat itu mundur, kena serangan balik itu mundur, kecuali beberapa sahabat saja, Nabi terus maju. Malah terang-terangan tidak sembunyi. Biasanya kan disembunyikan kan, biar soalnya bahaya. Pimpinan kalau sampai terbunuh, gugur, membuat pasukannya down. Nabi enggak terang-terangan malah.
nggak pakai sembunyi, malah terang-terangan, anak Nabi Yula Kadib, anak Ibnu Abdul Muttalib, itu sambil naik hewan tunggangan yang maju sendiri. Cuman beberapa sahabat yang bareng, yang lain nggak sempat lari, gara-gara panik kena serangan balik. Itu Rasulullah SAW. Kuatnya luar biasa. Tapi bagaimana ketika sholat, tetap berpijak pada dua tangan. Padahal Nabi itu kekuatannya tidak berkurang hatta ketika sudah sepuh, sudah usianya 60, kekuatannya tidak berkurang sama sekali, tidak berkurang kekuatannya. Itu Rasulullah SAW. Wal-i'timad biyadahi al-ardi indal qiyam. Jadi berpijak dengan dua tangan ke tanah ketika akan berdiri, karena itu menunjukkan ketawaduan. Itu soal. Tangannya harus gini atau gini? Udah terbuka. Ya, terbuka. Tanya di pusat namanya ya. Sunnahnya begini. Ya nggak apa-apa kalau sana sini nggak batal, tapi sunnahnya ya. Itu di sarahnya itu kan. Walitimat biyadahi ai bibat nikafaihi, dengan button kan ini kan yang warnanya lebih cerah ini. Dan batul kaf maksud atau yang terbuka, bukan digenggam. Ya, ada lagi. Allah